Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom bagi kita semua. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indiarto Ragil Pamungkas, kelas Meteorologi 5A. Mohon izin di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal untuk memenuhi eh, ujian akhir semester matkul fisika awan. Baik, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu kita akan menjelaskan prinsip kerja radar, cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer yang dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan atau proses pembentukan awan. Kemudian kita akan menjelaskan dari gambar yang dimana di situ ada sebuah penjelasan teori elektrifikasi thunderstorm. Kemudian yang ketiga, kami akan menjelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetesan hujan, kemudian proses mekanisme cloud seeding, kemudian perbedaan mendasar persamaan antara satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi. Kemudian kita akan mempelajari proses-proses yang terjadi pada mikrofisis awan yang ada pada gambar nanti. Kemudian yang kelima itu ada soal latihan berupa perhitungan. Kemudian yang keenam juga sama, kita akan menghitung curah hujan dengan soal yang ditentukan berdasarkan NPT akhir. Kemudian yang tujuh, kita akan menghitung juga soal perhitungan untuk menentukan puncak awan yang terjatuh. Kemudian yang kedelapan, kita akan menghitung juga untuk ukuran tetes yang muncul dari dasar awan menggunakan perhitungan. Kemudian yang B-nya kita akan menghitung waktu, dan yang C-nya kita akan menghitung untuk ukuran tetes yang terjadi pada perhitungan menggunakan rumus. Baik, kita langsung aja. Eh, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu radar cuaca. Jadi radar cuaca atau yang kita kenal dengan sebuah eh, alat bantu untuk mendeteksi bagian struktur internal awan, atau lebih tepatnya eh, memancarkan gelombang mikroelektromagnetik ini ke atmosfer secara horizontal, di mana nantinya dari gelombang yang dipancarkan ini dia akan mengenai droplet-droplet yang ada di dalam awan ini, atau kandungan-kandungan yang ada di dalam awan. Nah, ketika gelombang ini mengenai droplet-droplet tersebut, dia akan dipantulkan kembali ke receiver yang berada pada radar ini. Nah, setelah eh, diterima, dari pantulan gelombang ini akan diproses dan akan dimunculkan pada monitor dengan banyaknya proses-proses yang berlangsung. Yang dimana pada komponen-komponen radar, kalau kita lihat di sini, di situ ada transmitter untuk mengirimkan gelombang ini ke atmosfer. Kemudian ada receiver yang dimana berguna untuk menerima pantulan kembali dari gelombang tersebut. Yang dimana kalau kita lihat prosesnya seperti yang di gambar kiri, gambar 3 ini menjelaskan bahwa pemantulan dari radar cuaca ini untuk mendeteksi bagian internal awan tersebut. Kemudian dia eh, selain mendeteksi droplet-droplet yang ada di dalam
awan, dia juga bisa mendeteksi partikel-partikel yang ada di dalam awan, mungkin seperti es maupun hail dan sebagainya. Nah, bagian radar ini dia juga mampu memvisualisasikan perbedaan eh, berupa seperti abu vulkanik, kemudian dia sangat bagus untuk mendeteksi bagian internal awan ini atau di dalam awan secara langsung. Dan bila kita bandingkan dengan satelit eh, yang hanya melihat atau mem- mempunyai sensor yang dari atas secara vertikal, yang dimana eh, sulit untuk melihat proses yang terjadi secara langsung di dalam awan tersebut. Kemudian eh, dari satelit ini hanya cuman melihat seperti suhu puncak awannya, seperti pergerakannya, tetapi radar ini jauh lebih mendetail dengan waktu juga yang per menit, 10 per 10 menit ini sangat membantu juga, yang dimana kalau dari radar ini bahkan sudah berkembang dari zaman ke zaman, yang dimana pada Indonesia sendiri ini ada radar C-band maupun X-band, atau single polar maupun dual polarisasi, yang dimana kalau radar yang ada di Jakarta ini itu ada dua. Yang pertama itu ada single sama dual. Nah, apa sih bedanya single sama dual ini? Kalau teman-teman lihat, ini ada di salah satu stasiun meteorologi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang satunya lagi itu berada pada eh, stasiun geofisika yang ada di Tangerang. Nah, kedua radar ini eh, berbeda dan fungsinya juga sama, tetapi mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bila kalau kita memakai single polarisasi, itu tampakan daripada visualisasi awannya hanya secara vertikal. Tetapi kalau kita memakai dual polarisasi, ini sangat menguntungkan karena dia secara vertikal dan juga horizontal. Nah, maksudnya di sini seperti dua dimensi. Jadi dual polarisasi ini mempolarisasikan seperti dua dimensi atau berbentuk, sehingga kita bisa tahu panjang lebarnya. Kemudian kalau kita lihat dari interaksi gelombang radar dengan partikel di awan, dia akan menghasilkan karakteristik yang bernama reflektivitas atau DBZ yang berbeda. Jadi jika kandungan air atau droplet di dalam awan itu semakin banyak, semakin tebal, atau semakin jenuh awan tersebut, reflektivitasnya itu semakin besar atau dia semakin tinggi. Jadi tergantung juga ya sama ukuran dan bentuk partikel-partikel tersebut. Kemudian radar cuaca ini dia unggul dalam menyediakan data akurat yang berkelanjutan untuk pemantauan cuaca secara real time, namun dia memiliki keterbatasan seperti pengaruh rintangan fisik, kemudian kondisi topografi, serta blind spot di area di atas radar. Jadi inilah kelemahan radar, karena radar ini dia memantau secara horizontal. Ketika radar ini berputar, bagian atas daripada radar ini tidak dapat terlihat karena eh, bagian daripada transmitternya transmitternya ini tidak sampai 90 derajat. Jadi
dia hanya bermiring seperti ibaratnya 45 derajat yang berputar seperti ini. Namun keterbatasan inilah yang membuat lokasi tepat di atas datar di radar tersebut menjadi kosong atau bulat yang kita sebut dengan blind spot tersebut. Kemudian masalah topografi ini berkaitan dengan gunung. Ibarat jika radar ini mempunyai kapasitas seperti 200 meter dan pada letak 100 atau 150 terdapat gunung, akan mengalami penghalangan dari gunung tersebut. Yang dimana ketika gunung ini menghalangi gelombang mikro daripada radar ini, akan menyebabkan kekosongan atau reflektivitas yang tidak terbaca pada area di belakang gunung tersebut. Ibaratnya ini ada gunung, kemudian di sini ada radar, di bagian sini tidak akan terdeteksi oleh radar karena terhalangi oleh gunung tersebut. Kemudian dari banyaknya perintangan seperti mungkin ada gerombolan burung seperti pada radar akan terdeteksi juga. Jadi inilah ke kekurangan dari radar dan bagaimana kita harus banyak mempelajari mengenai bentuk reflektif nilai reflektivitasnya, bentuk-bentuk daripada seperti tampilan-tampilannya seperti apa agar kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya itu hanya awan atau jangan-jangan itu merupakan gerombolan burung yang sedang berimigrasi. Kemudian kalau kita lihat dari radar ini, jika kita kombinasikan dengan satelit, sangat 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 efektif dan sangat bagus untuk memvisualisasikan suatu kejadian, mau itu kejadiannya hail seperti puting beliung, akan sangat bagus menggunakan kedua data tersebut. Ini dimana dia yang satunya memvisualisasikan secara dari atas atau satelit, dan satunya memvisualisasikan secara horizontal untuk internal lawannya. Jadi menurut saya radar ini benar-benar membantu memvisualisasikan kondisi yang ada pada bagian bawah. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajarinya namanya LIDAR atau Light Detection and Range. Yang dimana LIDAR ini dia akan mengukur jarak dengan memancarkan sinar laser dari pemancar ke permukaan. Tapi selain ini, dia juga bisa memancarkan dari permukaan ke atas. Nah, yang dimana ketika perhitungan waktu ini dia diperlukan sinar tersebut untuk kembali lagi ke reseptor. Ibaratnya seperti radar tadi, dia harus menembak pada objek dan kemudian dia harus menerima kembali uh, untuk receiver ini ke receiver seperti radar lah konsepnya. Kemudian teknologi ini dia lebih uh, untuk menentukan pada ketinggian atmosfer guna menganalisis strukturnya, kemudian serta mempelajari proses-proses yang terjadi pada awan tersebut. Kemudian dari ini juga dia mengidentifikasi jenis partikel yang ada pada gantung-gantungan ada pada awan, entah itu air, titisan air, kristal es, serta
memetakan distribusi daripada ukuran-ukuran partikel itu. Selain itu, LIDAR juga dia digunakan untuk memantau polusi udara dan juga mendukung dalam prediksi cuaca dengan menyediakan data yang lebih akurat untuk pemodelan atmosfer. Nah, berikut ini merupakan contoh dari LIDAR tersebut, yang dimana penggunaan kali ini dia memakai pesawat dengan diterbangkan pada ketinggian tertentu untuk memantau pada permukaan. Yang dimana LIDAR juga mempunyai eh, keunggulan untuk memetakannya secara vertikal, baik itu dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Tapi ini contoh penggunaannya untuk yang di pesawat. Kalau yang di bawah, dia seperti yang digambar ini. Eh, dia dari bawah memancar ke atas seperti di salah satu stasiun meteorologi di Soekarno-Hatta, yang dimana lidar tersebut digunakan untuk memantau eh, lapisan atmosfer yang ada di dekat bandara. Namun alat ini tidak menggunakan pesawat, melainkan alat ini terletak di permukaan. Nah, jadi lidar ini ada dua macam yang diketahui, yang saya pelajari, baik itu menggunakan pesawat maupun yang ada di stasiun. Kemudian selanjutnya ini ada SODAR atau Sonic Detection Ring. Nah, SODAR ini itu sistemnya serupa juga dengan radar, namun dia menggunakan gelombang radio untuk mendeteksi. Nah, pada gelombang yang dia pancarkan ini eh, akan mengukur waktu pada pantulan yang kembali, sehingga dia akan mengetahui untuk menentukan jarak dari pantulan yang diberikan. Jadi saat dia memberikan gelombang tersebut, dia akan menghitung kapan gelombang tersebut akan kembali lagi untuk menerima pantulan itu. Nah, dari situ akan menentukan jarak untuk eh, menentukan jarak dari pemantauannya. Kemudian eh, dia juga digunakan untuk mengetahui seperti kecepatan angin dan suhu. Kemudian dia juga sering digunakan untuk informasi stabilitas atmosfer. Kemudian dia efisiensi juga untuk eh, dalam penentuan lokasi energi angin, yang dimana jika ada one shear mau dan sebagainya, dia eh, langsung mudah untuk mendeteksi. Jadi untuk radar ini yang letaknya ini hanya di bawah permukaan ini, dia memantau juga ke atas seperti yang saya jelaskan untuk modelnya seperti lidar. Nah, dari gambar ini mana eh, per setiap atmosfer atau setiap lapisan yang ada di atmosfer ini eh, akan dilihat perbedaan-perbedaan yang terjadi, kecepatan anginnya maupun ada perbedaan-perbedaan suhu dan sebagainya, dan labilitas yang dapat digunakan atau dilihat seberapa jenuhnya eh, lapisan tersebut, seberapa jenuhnya atmosfer tersebut. Kemudian untuk yang berikutnya itu adalah disdrometer atau alat yang digunakan untuk mengukur ukuran, bentuk maupun kecepatan jatuh tetesan hujan. Jadi bagaimana sih cara alat ini mendeteksi tetesan hujan? Jadi alat ini menggunakan yang namanya laser. Nah, di mana kedua alat ini saling berhadapan. Jika satu tetes atau droplet
itu jatuh ke melewati lasernya, dia akan terhitung, dia akan terdeteksi uh, bentuk bentuk daripada droplet itu dan kecepatan droplet itu melewatinya. Dan uh, distrometer ini punya kekurangan yang dimana kalau jika di lapangannya luas, uh, terpantaunya droplet itu lumayan uh, memungkinkan. Tapi jika dia berada di dekat pepohonan, ibaratnya ada daun yang jatuh tepat di lasernya, itu ada kemungkinan dia membaca. Dan bagaimana kita penggunanya itu melihat bahwa itu termasuk perhitungan droplet yang terjadi pada saat itu atau hujan yang terjadi saat itu. Padahal sebenarnya yang melewati mungkin daun atau burung yang iseng ya, atau melewati laser ini, itu juga akan mengganggu pada uh, pemantauan daripada presipitasi yang terjadi. Jadi uh, distrometer ini juga walaupun dia uh, punya kelemahan, dia juga bisa mendeteksi, punya kelebihan untuk mendeteksi suara yang dimana saat dihasilkan pada saat tetesan hujan. Jadi dia akan berguna untuk mempelajari intensitas hujan, distribusi ukuran tetes yang seperti saya bilang, serta perilaku presipitasi dalam kondisi atmosfer yang terbuka tepatnya. Jadi biasanya alat ini dia akan ditaruh ke lapangannya luas, ya, jauh dari pepohonan, sehingga dia akan benar-benar memantau distribusi droplet-droplet yang jatuh. Kemudian yang berikutnya, kita akan mempelajari teori elektrifikasi thunderstorm. Jadi, apa sih teori ini? Teori ini itu menjelaskan eh, suatu awan badai petir, yang dimana aliran udara akan membawa naik kristal es bermuatan positif ke bagian atas awan. Kemudian dari partikel grapol ini yang besar dan berat ini akan tertahan di tengah dan dia akan jatuh ke bagian bawah. Sehingga dari bagian atas ini akan bermuatan positif dan tengah hingga bawah akan bermuatan negatif. Jadi eh, lebih singkatnya kita akan lihat ke gambarnya ini yang menjelaskan yang tadi. Jadi apa sih maksudnya teori ini? Jadi teori ini itu menjelaskan bagaimana bumi itu menyeimbangkan dirinya. Ibaratnya kalau dia eh, bermuatan negatif dan bermuatan positif, jika salah satu unsur ini kelebihan, dia akan menyalurkan eh, atau memberikan unsur yang berlebih ini ke unsur yang kekurangan. Jadi ibaratnya ketika eh, seperti terjadinya petir atau thunderstorm, itu muatan negatif yang berlebihan pada atmosfer ini akan dikirimkan ke permukaan bumi yang dominannya itu lebih positif. Tapi hal ini bukan cuma terjadi pada awan dan permukaan saja. Kondisi ini juga dapat terjadi untuk awan ke awan. Sebenarnya ada awan yang besar, kemudian ada awan yang gede, awan CB yang besar juga, kemudian dengan permukaan. Nah, petir-petir ini atau air atau ion-ion negatif ini, dia selain menyalurkan energi yang berlebihan ini ke permukaan, dia juga akan menyalurkan energi ini ke eh, awan sebelahnya, awan CP sebelahnya yang eh, dominan positif atau kekurangan. Jadi
proses-proses ini uh, sangat terkait dengan penyeimbangan yang ada terjadi pada alam. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana cara alam itu menyeimbangkan dirinya sendiri. Nah, dari gerakan udara yang vertikal atau angin horizontal yang disebabkan oleh updraft ini juga menyebarkan kristal es yang bermuatan positif. Jadi karena adanya updraft ini muatan muatan-muatan partikel ini akan terangkat ke atas. Nah, meskipun proses utama pembentukan awan ini berasal dari interaksi partikel di awan, berarti pergerakan udara seperti updraft maupun downdraft akan turut mendistribusikan ulang muatan. Jadi, muatan positif kecil namun signifikan dapat terkumpul di dekat dasar awan. Akibatnya, curah hujan dan suhunya akan lebih hangat. Jadi ketika muatan negatif di awan meningkat, di permukaan tanah akan lebih positif. Jadi yang seperti yang saya bilang, eh, bumi ini akan menyimbangkan dirinya. Ketika muatannya di atas negatif terlalu besar, muatan positif yang ada pada permukaan ini akan eh, siap untuk menerima muatan-muatan yang berlebihan tersebut. Nah, bagaimana dia menyimbangkan media listrik, sementara muatan positif yang di dasar awan ini akan dapat memicu penumpukan muatan negatif di tanah yang bawah. Bahkan pada jarak yang jauh dari awan. Ya, jadi bisa dibilang di teori ini lebih mempelajari penyimbangan daripada bumi itu sendiri. Kemudian yang ke selanjutnya itu kita akan menjelaskan untuk yaitu ada 5 koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetesan hujan. Yaitu yang pertama ada kinetics effect atau laju perpindahan panas, massa, momentum antara tetesan dan lingkungan. Nah, eh, ini jika kurang dari satu, maka medan ini sungguh dianggap kontinu. Kemudian pertukarannya dijelaskan dengan pendekatan kontestasi. Sedangkan jika I ke R-nya lebih dari satu, medan, uap, dan suhu tidak dianggap kontinu dan pertukaran dijelaskan dengan teori pembentukan molekul. Sehingga dia akan cocok untuk partikel udara di, dikurang dari 0,6 mikrometer, di mana tetesan ini akan bergerak pada jarak tertentu sebelum bertemu dengan uap di udara. Sedangkan untuk IR ini satu untuk tetesan awan kecil dengan radius antara 0,1 dan 1 mikron itu pendekatan molekulnya bebas dan konitus maksudnya tidak berlaku. Jadi maksud dari kinetics effect ini itu menjelaskan bagaimana uh, pengaruh dari volume ataupun laju perpindahannya atau radiusnya yang mempengaruhi pada pertumbuhan tetesan pertumbuhan awan ataupun pertambahan tetesan uap air yang terjadi di awan. Jadi jika I-nya lebih dari satu akan menyebabkan yang namanya yang dimana eh, dia akan menjelaskan dinamika atmosfer dan juga bagaimana eh, pertumbuhan dari droplet-droplet maupun awan. Jika I per R ini kurang dari satu, itu akan menjelaskan
bagaimana proses hujan itu terjadi, atau eh, semakin besar pertumbuhan dari droplet air itu tersebut. Sedangkan jika I per R lebih dari satu, dia eh, tidak kontinu, dan juga dia akan eh, sebagai patokan pembentukan awal yang tidak mendukung prosesnya daripada hujan tersebut, atau pembentukan awan yang lebih besar seperti eh, I per R kurang dari satu. Sedangkan kalau untuk I per R eh, sama dengan satu ini, dia itu lebih menjelaskan bagaimana dinamika atmosfer. Kemudian selanjutnya kita mempelajari yang namanya ventilasi, ventilation effect. Ventilation effect ini dia lebih merujuk pada aliran udara yang ada di atmosfer, khususnya di sekitar tetesan hujan atau pada proses pembentukan presipitasi yang jatuh melalui atmosfer. Jadi ketika tetesan itu diam, dia eh, medan uap ini akan berbentuk simetris atau isotropik. Namun jika tetesan itu jatuh atau dia berubah-berubah, berubah tempat atau dia tidak diam, dia akan memiliki aliran udara yang meningkat laju pada perpindahan panas maupun massa, atau dia tidak simetris. Nah, ketika sisi ini dia menghadap pada arah jatuh tetesan, untuk tetesan besar, efek ini akan sering diabaikan karena pertumbuhan tetesan yang lebih banyak dipengaruhi oleh tabrakan dan penggabungan koalisi antara tetesan. Efek ventilasi ini dia penting dalam proses penguapan tetesan hujan dan pertumbuhan partikel presipitasi lainnya. Jadi ventilation effect ini dia menjelaskan bagaimana aliran udara ini akan mempengaruhi proses pembentukan daripada pertumbuhan, membantu prosesnya pertumbuhan awan ini dengan uh, gaya dorongnya ini, sehingga droplet-droplet tersebut semakin membesar di awan. Kemudian selanjutnya itu ada non stationary growth, yaitu dia akan menjelaskan bagaimana pertumbuhan tetesan air ini itu terjadi pada kondisinya tidak stabil, atau kondisi di mana atmosfer itu jenuh. Kemudian uap air ini dan suhunya dia akan terus berubah pada eh, lingkungan tersebut dan menyebabkan permukaan tetesan akan berubah maupun menyusut secara dinamis. Karena tetesannya ini bergerak, kondisi difusi di sekitar tetesan harus disesuaikan, dan dari lapisan suhu maupun uap itu harus beradaptasi. Jadi proses difusi molekuler ini dia membutuhkan sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keadaan stabil di sekitar tetesan. Dalam perhitungannya, efek difusi ini dapat diabaikan karena perubahan terjadi begitu cepat dan pendekatan lebih sederhana dan lebih efisien. Jadi non-stationary growth ini hanya menjelaskan bagaimana uh, ketidakstabilan pada atmosfer itu bergantung pada proses tetesan ini yang terus berulang berubah-ubah ukurannya, yang menyusut kemudian maupun mengembang dan terjadi secara cepat dan berulang, dan bisa juga berulang. Nah, karena hal ini yang uh, menyebabkan uh, awan itu dia bisa tumbuh ataupun hancur. Kemudian yang selanjutnya ini ada unsteady draft.
yang mana dia akan menuju pada daerah dengan percepatan dan perlambatan arus udara naik di dalam awan. Jadi seperti namanya, updraft. Kondisi ini akan memperluas spektrum tetesan dengan terus mengaktifasi inti kondensasi baru. Namun, dia akan mengalami pembentukan tetesan baru di area percepatan. Efek ini memiliki dampak yang kecil terhadap evolusi ukuran tetes. Seperti namanya updraft. Jadi dia merujuk pada percepatan arus udara yang naik di dalam awan. Jadi efek ini dia eh, yang membuat bagaimana tetesan-tetesan ini terus terangkat, terus terus terdorong ke atas dan mengakibatkan tetesan ini mengalami penurunan suhu yang cukup signifikan dan bahkan bisa berubah menjadi partikel-partikel es. Kemudian selanjutnya itu ada statistical effect. Kemudian statistical effect ini dia lebih mengacu pada variasi maupun riwayat daripada pertumbuhan di dalam tetesan hujan. Yang dimana setiap tetesan ini dia memiliki jalur evolusi yang berbeda akibat mengalami tingkat supersaturasi yang bervariasi. Hal ini menyebabkan pelebaran spektrum daripada ukuran tetes di dalam awan. Saat dianggap sebagai efek kecil, namun pelebaran spektrum ini menjadi fokus untuk penelitian. Jadi, statistical effect ini untuk menjelaskan uh, pengaruh daripada supersaturasi yang bervariasi yang kita hitung menggunakan statistik atau rata-rata maupun banyaknya daripada uh, variasi-variasi tetesan hujan yang ada pada awan tersebut. Nah, variasi inilah yang menentukan seberapa banyak droplet air yang ada pada daerah awan ini maupun awan sebelahnya maupun di dalam satu awan yang dropletnya itu lebih dominan di bagian mana atau bagian mana yang lebih banyak kandungan airnya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari uh, cloud seeding. Jika teman-teman bingung, cloud seeding itu modifikasi cuaca atau teknik dengan menyemaikan awan guna untuk meningkatkan curah hujan ataupun mengurangi curah hujan. Proses cloud seeding ini uh, dilakukan untuk awan hangat maupun awan dingin. Untuk cloud seeding atau di Indonesia yang kita kenal dengan TMC atau OMC atau teknik modifikasi cuaca, operasi modifikasi cuaca, itu sudah dilakukan di Indonesia. Yang dimana seperti yang di Jakarta yang sudah dilakukan ataupun event-event di mana ada seperti di MotoGP atau event-event kenegaraan itu sebelum itu akan dilakukan yang namanya TMC agar pada saat event itu berlangsung tidak terjadi hujan. Jadi bagaimana sih uh, cloud seeding ini atau teknik modifikasi ini operasinya itu dilakukan? Tentunya itu tidak sembarangan dan harus sesuai prosedur, sesuai SOP. Kemudian dia harus mempunyai beberapa pendukung data pendukung guna mendukung cloud seeding ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan mempelajari bagaimana dia penentuan untuk awan hangat maupun awan dingin. Jadi yang di pertama di sini itu ada awan hangat yang dimana di sini kita akan memilih awan target. Awan mana sih yang uh, ingin kita cloud seeding kan, yang ingin kita taburkan garam di awan mana. Nah, kemudian dari target yang ini atau awan CB ini yang berada pada daerah tangkapan
eh, seperti bendungan atau wilayah membentukkan hujan. Jadi eh, cloud seeding ini juga teman-teman, dia itu harus didukung dengan yang namanya eh, dukungan dari permukaan. Jadi kalau kita tahu kan evaporasi itu terjadi dengan banyak hal, entah itu dapat dari tumbuhan, dari laut, dari danau, dari sungai, dari waduk. Nah, saat proses cloud seeding ini itu sangat disarankan untuk setiap waduk, setiap maupun kolam maupun ini itu harus diisi agar selain dia mendukung pada lapisan atmosfer, lapisan permukaan juga mendukung dengan adanya evaporasi yang kuat, adanya dukungan dari permukaan. Jika itu ingin menyemai awan yang ingin awan hujannya terjadi lebih cepat. Kemudian itu ada namanya pembuatan bahannya. Ini yang dimana NaCl atau garam dapur ini digunakan sebagai bahan atau bensin ya, atau bahan bakar ya, untuk menyemai awan. Kemudian pada saat penyemaian awan, bahan ini akan dibawa menggunakan pesawat dan disemprotkan ke dasar awan. Nah, penyemaian awan ini juga dia tidak hanya menggunakan pesawat, dia juga menggunakan drone. Sekarang itu menggunakan drone maupun dia menggunakan uh, tiang seperti tiang pemancar yang nantinya disebarkan. Jadi itu ada tiga, ada pesawat, ada drone sama uh, tiang pemancar ini. Nah, dari tiga ini yang paling sering dipakai itu ada dua, yaitu dari drone, tapi ini sangat mahal jika menggunakan drone. Kemudian yang kedua itu menggunakan pesawat. Jika menggunakan pesawat, biasanya dari BMKG sendiri itu akan bekerja sama dengan instansi TNI AU guna untuk menggunakan pesawat mereka guna untuk menyemai awan yang ada di daerah yang ingin dikonsidingkan. Nah, kemudian selanjutnya itu mekanisme penyemaian. Nah, pada larutan garam, mikrofis itu akan menyerap uap air di sekitar partikel semai. Jadi, yang awalnya ini, partikel ini segini ya, sedikit kecil. Ketika kita taburkan dengan garam, dia akan berproses dan mengalaminya namanya proses koalensi. Dia akan membadankan dirinya dengan partikel-partikel di sekitarnya. Jadi mempercepat proses perkembangan pertuburan daripada tetesan hujan ini atau droplet ini. Jadi semakin besar sehingga presipitasi itu jauh lebih cepat daripada yang aslinya atau kita mempercepatnya. Kemudian setelah koneksi ini kita akan melihat bagaimana presipitasinya ini cukup besar. Yang biasanya itu hujannya terjadi 15 sampai 12-20 menit. Jadi ya ada banyaknya yang nanya uh, apakah cloud seeding ini dia berbahaya atau tidak? Karena dia akan mengganggu ketatanan daripada alam semesta ini. Jadi jika dilihat modifikasi cuaca ini tidak mengganggu uh, daripada uh, unsur-unsur alam atau penyimbangan alam tersebut. Kenapa? Pertama, untuk bahannya ini bahan yang dari alam atau dari laut NaCl, garam. Nah, cloud seeding ini hanya mengurangi maupun menambah daripada uh, intensitas yang ada pada droplet tersebut. Nah, kenapa dia tidak mengganggu? Karena uh, hal ini tidak berdampak negatif untuk alam semesta maupun lingkungan.
jika dia digunakan dengan baik. Nah, jika kita seperti pada event-event yang besar, kita melakukan cloud seeding, justru itu menguntungkan kita, di mana pada saat acara nanti atau event tersebut berlangsung, tidak terhalangi oleh cuaca yang buruk. Nah, jadi cloud seeding ini selain dia uh, bagus uh, untuk event-event yang besar, dia juga membutuhkan biaya besar. Dia butuh uh, kerjasama dengan instansi-instansi yang lain, BMKG dari dengan TNI AU, dan dengan banyak lah seperti penyewaan drone dan sebagainya. Kemudian eh, selain untuk awan hangat, cloud seeding juga untuk awan dingin. Yang dimana pastinya dia harus memilih target untuk CP ataupun nimbus ataupun cirrus. Nah, kali ini awannya itu lebih eh, ke awan-awan stratiform gitu. Kemudian awan-awan ini mengandung titisan air super dingin di mana suhu di bawah titik beku ini. Kemudian untuk pembuatan semainya ini dia menggunakan iodid atau dry ash yang disiapkan. Dan kedua bahan ini akan memiliki struktur kristal es menyerupai kristalis alam. Nah, kalau di luar negeri itu mereka menggunakan silver iodide. Nah, itu juga mempunyai pertentangan sendiri karena eh, dia bukan dari bahan yang alami ya. Kalau kita lihat di Indonesia memakai NaCl, bahan garam dapur, ini menggunakan silver iodide dan ada banyak pertentangan jika menggunakan silver iodide ini dia akan berdampak buruk untuk lingkungan, berdampak untuk kesehatan kehilangan makhluk hidup. Jadi eh, entah kenapa di luar negeri lebih menggunakan silver iodide, sedangkan di Indonesia sendiri hanya menggunakan eh, NaCl. Nah, dari kedua bahan ini eh, yang masih kita pakai yaitu NaCl ini dibilang aman karena emang unsurnya dari alam. Sedangkan untuk silver iodide ini punya banyak tantangan, punya banyak penolakan, apalagi dampak-dampaknya terhadap kesehatan. Kemudian untuk penyemaian awan ini, dia menggunakan pesawat, aircraft, flare, atau generator dan yang sebagainya yang tadi saya bilang di Indonesia menggunakan tiga, yaitu pesawat, drone maupun tiang memancar. Nah, untuk proses pembentukan esnya itu ada dua, yaitu ban semaya bertindak sebagai inti pembentukan es atau inti kondensasi tersebut. Kemudian uap air supercaller ini akan langsung berubah menjadi kristal es. Kemudian dia melalui proses deposisi tanpa melalui fase cair. Kemudian untuk ini pertumbuhan kristal es, yang dimana kristal es ini akan menyerap uap air dan tetesan supercaller di sekitarnya, sehingga kristalnya semakin besar. Kemudian dia mengalami kolensi atau pertabrakan antara kristal dan kristal sehingga menjadi lebih besar. Kemudian partikel es yang jatuh ke permukaan bumi akan sebagai salju. Jika melewati lapisan udara yang akan, dia akan menjadi hujan. Jadi kesimpulan daripada cloud seeding ini uh, sangat banyak, sangat banyak unsur-unsur dan faktor yang diperhitungkan. Seperti yang saya bilang, uh, ada data pendukung yang harus diamati untuk mendukung proses cloud seeding ini. Yang pertama yang dijelaskan pada uh, penjelasan kemarin itu ada data radar, kemudian ada data radio sonde, kemudian ada data satelit. Nah, ketiga data ini harus uh, didukung, harus ada guna mendukung cloud seeding. Yang dimana jika menggunakan data radar, kita akan melihat internal di depan awan itu. Seperti yang saya jelaskan, uh, dengan melihat
intensitasnya atau reflektivitasnya yang paling tinggi, yang paling berpotensi untuk menjadi awan CB, kemudian yang menggunakan radio sounding guna melihat lapisan atau awan-awan mana saja yang di lapisan tersebut bagus untuk dilakukan untuk cloud seeding, maupun area-area mana yang labilitasnya itu bagus dan cocok. Kemudian untuk data satelit ini kan dia mengukur suhu. Kita bisa mengetahui suhu suhu di lingkungan tersebut, suhu di awan tersebut mencapai berapa. Apakah dia cocok untuk dilakukan cloud seeding ataukah tidak cocok. Jadi ketiga data ini sangat mendukung. Satelit ini dia mendukung secara vertikal ke atas, melihat suhu awan, melihat pergerakan awan juga, dan data radar ini akan melihat secara internal awan itu sendiri. Ini akan melihat reflektivitasnya, kemudian data radio suntik ini akan melihat labilitas di daerah tersebut, kemudian dia akan melihat capeknya, kuncinya, kemudian dia akan melihat eh, per setiap lapisannya itu labilitasnya seberapa. Jadi dari ketiga data ini, jika sudah terpenuhi, jika sudah saling mendukung, kita akan mampu menentukan pergerakan awan ke arah mana, dan nantinya kita akan menabur garam tersebut di area mana saja. Jadi ketiga data ini sudah mendukung, eh, keberhasilan daripada cloud seeding ini akan lebih semakin besar atau hampir 100%. Nah, jika ketiga data ini tidak tidak ada, salah satunya tidak ada, hanya cuma punya satu, keberhasilan kemungkinan keberhasilan untuk proses dari cloud seeding ini kecil, sehingga jadi kecil dan kurang efektif seperti tiga data yang uh, kita punya. Jadi jika sebelum melakukan cloud seeding, pastikan ketiga data tersebut harus ada. Pastikan uh, untuk melakukan pengamatan pada ketiga data ini, kemudian baru kita bisa menentukan di mana lokasi di mana untuk penyemayan ini. Karena tidak sembarangan awan uh, penamburan garam. Pertama, dari harga yang mahal, uh, bahan bakar, bagaimana kita harus menaburnya, kita harus efisien. Jika kita menabur pada awalnya tidak berpotensi, yang pertama kita akan mengalami kerugian. Jadi itulah pentingnya untuk ketiga data yang saya sebutkan tadi, untuk guna mendukung yang namanya cloud seeding atau modifikasi cuaca. Kemudian kita akan mempelajarinya itu model dimensi. Nah, model dimensi ini eh, apa sih bedanya model dimensi satu dimensi, dua dimensi maupun tiga dimensi? Seperti yang teman-teman lihat, model dari satu dimensi ini ia lebih ke secara grafik, secara vertikal. Ini dimana kalau kita lihat dia hanya menggambarkan seperti satu garis yang eh, merujuk pada ketebalannya. Sedangkan untuk di dua dimensi ini sudah lebih baik yang mengarah secara vertikal maupun horizontal, di mana kita akan mengetahui bentuk daripada awan tersebut. Dan untuk yang ketiga, untuk model tiga dimensi ini, dia jauh lebih baik timbang satu maupun dua. Yang dimana akan diproyeksikan seperti eh, bentuk sesungguhnya dari awan tersebut. Yang dimana kita akan melihat
seberapa kecil awan tersebut eh, pada suatu kolom yang diproyeksikan seperti di sini, kita akan bisa melihat lebarnya, tingginya, dan lokasinya tepat di mana. Jika hanya memakai dua dimensi maupun satu dimensi, kita hanya menggunakan menggunakan uh, grafik, dan itu hanya uh, melihat dari ketinggiannya, berlapisannya berapa, atau uh, lebarnya berapa. Jadi kalau menurut saya lebih bagus menggunakan model tiga dimensi jika ingin melihat besar struktur daripada awan yang ada di suatu area tersebut. Tapi jika hanya untuk mengamati satu awan doang, atau awan yang ada pada daerah lokus tersebut, angka bagusnya bisa menggunakan dua dimensi atau juga menggunakan satu dimensi. Jadi itulah bedanya bagaimana menggunakan dimensi-dimensi. Kemudian selanjutnya ini adalah proses mikrofisis. Proses mikrofisis ini sangat banyak, teman-teman. Seperti teman-teman lihat di sini di bagian kiri, ini merupakan bagaimana proses ini terjadi dari yang satu ke satu. Sedangkan yang di bagian kanan ini saya berikan gambar di mana setiap lapisan dari awan itu, uh, proses yang terjadi itu apa aja berdasarkan gambar yang kiri ini. Jadi yang pertama kan akan saya jelaskan untuk proses mikrofisis awan ini. Itu yang pertama ada pastinya condensation. Condensation atau proses uap air itu menjadi air yang cair dan membentuk awan. Nah, sebelum kita masuk ke proses mikrofisis ini, kita harus mengetahui bagaimana proses mikrofisis ini terjadi karena adanya solar radiation atau adanya energi yang berasal dari matahari. Tanpa adanya energi dari matahari, proses mikrofisis ini tidak akan terjadi. Proses mikrofisis ini akan terjadi karena adanya energi dari matahari yang kena pada eh, permukaan air maupun di daratannya, di mana eh, guna mendukung adanya terjadinya eh, evaporation, sehingga pengangkatan uap-uap air itu semakin banyak mendukung seberapa intens sinar matahari itu mempengaruhi banyaknya uap air yang akan terangkat. Nah, setelah condensation kita akan mengenali itu evaporation, di mana penguapan yang telah saya jelaskan. Kemudian itu ada deposition, itu adalah proses air atau water vapor yang dimana menjadi es tanpa melalui fase cair. Nah, eh, kenapa dia langsung menjadi fase es ini? Kalau kita lihat dari gambar sini ya teman-teman, setiap prosesnya ini, awal pembentukannya ini pastinya dari air, uap air. Yang uap air ini yang dipaksakan oleh gerakan updraft, teman-teman lihat itu naik ke atas, itu karena tiap lapisan itu kan eh, semakin dingin. Jadi semakin atas kan semakin dingin. Nah, karena perbedaan suhunya ini, yang awalnya hangat, air dropletnya saya misalkan ya 30 derajat, semakin ke atas dia akan semakin turun, dia akan semakin turun, dia 15 derajat, 20, 20, 15, turun lagi 10, turun lagi sampai mencapai titik di mana dia akan berubah menjadi es atau kristal es atau 0 derajat. Nah, sampai kan 0 derajat ini itu sudah berbentuk partikel-partikel es yang teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat pada lapisan tengah itu ada dua, yang dimana dia didominasi oleh partikel maupun didominasi oleh droplet-droplet air. Kemudian yang selanjutnya kita akan eh,
prosesnya itu adalah melting atau pencairan, di mana prosesnya ini itu mencairnya es ini, es partikel es ini menjadi cair. Kemudian selain itu ini juga bisa menjadi hujan atau kita sebut eh, hujannya melting ini. Kemudian ada juga priming atau proses air cair, di mana eh, karena sangat dingin dan membeku dia akan membentuk salju. Nah, karena suhunya yang semakin dingin, lingkungannya, jadi walaupun pada proses yang terjadi di awan itu partikel esnya ada turun turun ke permukaan, jika permukaan tersebut lebih hangat, partikel es itu akan berubah menjadi cair dan tidak mempertahankan kondisi awalnya. Namun ada kasus di mana namanya hujan hail, itu karena terjadi didukung oleh adanya downdraft yang teman-teman lihat di sini ada gerakan uh, jatuh ke bawah atau aliran yang memaksa ke bawah, karena adanya downdraftnya kuat, kemudian suhu di permukaan tidak terlalu panas. Nah, kondisi hail atau kondisi partikel es yang dari awan tersebut, dia akan uh, mempertahankan kondisinya dan dia akan jatuh ke bawah. Nah, inilah yang menyebabkan adanya hujan-hujan hail atau hujan es batu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada uh, auto convergence atau proses penggabungan tetesan air kecil di awan yang menjadi besar hingga menjadi ukuran yang cukup untuk jatuh sebagai hujan atau yang kita kenal dengan collision atau bertabrak-tabrakan gabungan titisan-titisan air. Kemudian ada collision atau proses di mana partikel itu bertabrak, bersatu, bergabung, seperti yang saya jelaskan, eh, maupun penggabungan partikel es dengan es, air dengan air, es dengan air. Nah, dari situ akan juga dilanjutkan dengan namanya proses conversion atau konversi. Yang dimana proses perubahan pada suatu partikel menjadi partikel lainnya. Nah, di mana nantinya es di dalam awan ini akan menjadi salju. Kalau kita lihat es itu kan agak kasar ya, sedangkan salju itu sudah berbentuknya agak halus. Kemudian ada yang namanya collection of ice by rain, ini mana proses hujan atau rain ini akan menangkap partikel es atau cloud es untuk mencairkan partikel es itu. Kemudian yang selanjutnya ada shading atau pelepasan air cair dari permukaan partikel yang lebih besar atau global menjadi tetes yang lebih kecil. Kemudian ada namanya precipitation fallout atau presipitasi jatuh, yang dimana proses akhir di mana partikel presipitasi, rain, snow, dan droplet akan jatuh ke permukaan bumi akibat gaya gravitasi. Jadi setiap proses ini saling terkait, saling mengkait-kait, di mana satu proses ini akan melanjutkan proses selanjutnya. Ke proses selanjutnya akan menjadi seperti apa? Seperti yang teman-teman lihat di sini, um, pastinya itu bermula daripada droplet atau water vapor. Nanti dari water vapor ini jadi cloud water, dari cloud water dia bisa menjadi rain, atau dari rain ini dia akan bisa menjadi snow, atau dia bisa lebih besar lagi, dia akan menjadi global, atau dari cloud water ini dia dihasilkan dari cloud es juga, dari cloud es ini. Jadi eh, dia mengalami ramming, melting, atau conversion, atau collection. Semua itu saling terkait, di mana bagian
atau pembentukan daripada partikel, droplet, pun snow dan sebagainya, hail, itulah yang menentukan daripada proses-proses ini. Dan proses ini akan menghasilkan ini, proses ini akan menghasilkan ini. Jadi seperti itu, akan menghasilkan hujan. Jadi proses mikrofisis ini sangat kompleks, sangat banyak jika ingin kita amati lebihnya. Tapi dari proses mikrofisis ini, walaupun kompleks, tapi dia menjelaskan bagaimana kondisi di dalam awan itu dan bagaimana prosesnya, apa hasil dari proses-proses yang dihasilkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke perhitungan. Yang pertama ini itu kita mengetahui untuk RT ini itu sama dengan 20 mikrometer dan R awalnya itu 2 mikrometer dan untuk T-nya atau waktunya itu 12 menit atau 720. Nah, eh, ini menggunakan MBTH saya itu 12. Nah, dia ditanya ini saturasinya berapa? Super saturasinya berapa? Nah, dari penggunaan temperatur itu didapatkan 11,2 derajat Celcius. Dan untuk tekanannya ada 101,2 kilopascal atau 1012 milibar dengan penyelesaian rumus sebagai berikut, di mana kita akan masukkan RT-nya, R awalnya, kemudian 2 dikali T, ini mana hasilnya akan mendapatkan 0,27 mikrometer kuadrat per second. Nah, kita lanjut lagi untuk yang kedua, kita masukkan untuk rumus untuk mencari supersaturation-nya, di mana dari hasil yang tadi dibagikan dengan uh, hasil log 10 yang mana nanti ditambah 1 yang hasilnya itu didapatkan 100,24% atau supersaturasinya 100,24%, dimana kalau kita lihat lumayan besar, ya sangat besar, sehingga dia menjelaskan bagaimana kondisi uh, supersaturasi atau kondisi pembentukan hujan itu. Kemudian yang selanjutnya itu nomor 6. Di sini kita diketahui untuk D-nya itu 1,2 milimeter, sedangkan punya kecepatannya itu 1,2 meter per second, dan N-nya ini itu sebesar 21,2 tetes per meter kubik. Yang ditanya itu R-nya, di mana R-nya dengan rumus seperti ini, eh, radiusnya, di mana karena dia single droplet, dihasilkannya disubstitusilah yang tadi ke dalam persamaan, ke dalam perhitungannya, dan didapatkan bahwa radiusnya itu ini mencapai 0,08 milimeter per jam. Jadi inilah hasil yang didapatkan untuk nomor 6. Kemudian untuk nomor 7 itu ada 3 yang dicari, yang dimana untuk height-nya, ketinggiannya 2,12 km, diubah ke dalam meter, kemudian elevasinya 0,12 gram per meter kubik, diubah ke kilogram meter kubik, dan RT-nya itu 0,112 mm. Nah, untuk A-nya itu ditanya untuk P-nya berapa, atau neglect deep through by condition. Kemudian yang kedua ditanya untuk temperatur. Yang ketiga C itu ditanya untuk uh, RB-nya. Oh, yang pertama ya. Kemudian kalau kita lihat
Ini RB-nya untuk A itu dipakai rumus sebagai EM per 4 L dikali dengan integral 0 sampai T dikali U R T dt. Nah, di mana di hasil yang didapatkan itu sebesar 0,176 mm. Sedangkan untuk B-nya itu kita menggunakan eh, rumus yang sama dan didapatkan eh, hasil dari waktunya ini itu selama 7 menit, 7 menit 3,06 detik. Sedangkan untuk yang bagian C punya 21,2 itu dipakai rumus yang sedemikian juga untuk cari RB, di mana perhitungannya itu RT dikurangi RB sehingga didapatkan RB-nya itu ialah 0,155 mm. Kemudian untuk selanjutnya 88 itu diketahui jam jarinya R-nya 0,12 mm, M-nya atau masnya masanya kilo 1,12 kali 10 min 3 kilogram per meter kubik yang sudah dikonversi. Kemudian untuk U-nya kecepatannya diubah menjadi UR yang mana nantinya U-nya ini 1,2 meter. Ditanya juga ada tiga untuk R-nya, RB-nya, RT-nya, RB-nya, kemudian E-nya itu untuk waktunya. Untuk A-nya ini didapatkan untuk RT-nya setelah menggunakan rumus yaitu RT dikurang RB, di mana RT-nya didapatkan yaitu 9 9 juta ya. 9.580 116,12 mm. Kemudian yang bagian B menggunakan rumus UR dibagi UR min UR dengan eh, hasil yang didapatkan untuk RB-nya itu sebesar 0,4013 mm. Kemudian untuk C-nya itu mencari waktu dimasukkan dan didapatkan hasilnya itu selama 1,81 detik. Nah, dari soal-soal yang diberikan, saya sudah menjawab dengan rumus yang tersedia pada buku-buku. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan beberapa soal-soal yang diberikan dan juga penjelasan untuk beberapa tools, alat, pemantauan untuk meteorologis, dan penggunaan maupun model dan sebagainya, dari mana sangat bagus untuk kita mengetahui hmm, eh, alat-alat tersebut gunanya seperti apa, kemudian uh, secara meteorologisnya sebagaimana. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.